Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Elita Algati, di mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi kelas HKID. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fatwa, jurisprudensi, qadha dan juga qanun. Langsung saja, yang pertama yaitu fatwa. Jadi apa yang disebut dengan fatwa dan apa saja ruang lingkupnya? Mari kita bahas. Fatwa berasal dari bahasa Arab al-ifta yang berarti pemberian keputusan. Fatwa menurut syara adalah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun secara kolektif. Jadi fatwa ini bisa ditanyakan oleh orang yang jelas identitasnya maupun tidak diketahui identitasnya, dan juga bisa ditanyakan secara individu maupun secara kelompok. Menurut Imam Ibnu Manzur di dalam lisan Al-Arabnya menyatakan, iftahu fil amri abanahu lahu, menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara. Maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya. Wa afta ar-rajulu fil masalah, seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah. Wastaftainahu fiha wa aftani ifta wa fata, aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa. Nah, jadi ini penjelasan fatwa menurut Imam Ibnu Manzur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang ditanyakan. Nah, apa itu mufti? Nah, di sini ada beberapa istilah dalam fatwa. Nah, yang pertama al-ifta. Al-ifta ini yang tadi menerangkan hukum syara sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Lalu ada yang namanya mustafti, yaitu orang atau kelompok yang meminta fatwa. Jadi orang yang bertanya pada seseorang untuk meminta suatu fatwa. Lalu mufti. Nah, mufti ini adalah orang yang memberikan fatwa. Lalu mustafti atau masalah atau perkara yang ditanyakan status hukumnya yang sedang ditanyakan, ya. Lalu fatwa adalah jawaban atas masalah atau perkara yang ditanyakan. Selanjutnya, ruang lingkup fatwa. Meminta fatwa kepada mufti yang kompeten bisa dalam berbagai bidang, baik dalam bidang keagamaan maupun non-keagamaan, seperti kedokteran, teknologi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Selama sang mufti ini memahami ilmunya dan mengerti permasalahannya. Jadi ruang lingkup fatwa ini sangat luas dan bisa mencakup apapun, segala pertanyaan, selama sang mufti atau yang dimintai jawaban itu mengerti mengenai ilmunya dan juga paham juga mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Selanjutnya, jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi dan apa saja yang dibahas? Secara pengertian, jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Jadi singkatnya, jurisprudensi ini adalah ketetapan hakim di masa lampau yang mana masalah itu tidak ada undang-undangnya dan lalu dijadikan dijadikan pedoman bagi hakim di masa yang akan datang pada kasus yang sama. Jadi fungsi jurisprudensi yaitu menegakkan kepastian hukum, mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama sebagai landasan hukum untuk menciptakan standar hukum. Nah, jadi jurisprudensi ini karena merupakan suatu bentuk keputusan hukum hakim di masa lalu pada suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, maka akan terjadi diharapkan akan menjadikan keseragaman hukum bagi hakim-hakim selanjutnya pada masalah yang sama, seperti itu. Lalu ruang lingkup jurisprudensi. Karena jurisprudensi ini merupakan hasil keputusan hakim terdahulu mengenai masalah yang belum ada hukumnya dan dipakai pada hakim masa yang akan datang pada masalah yang sama. Jadi ruang lingkup
jurisprudensi ini berada di peradilan, baik itu peradilan pidana, perdata, militer maupun yang lainnya juga. Selanjutnya qadha. Apa yang disebut dengan qadha? Pengertiannya, kata qadha secara etimologis atau harfiah berarti menyelesaikan. Pengertian lain adalah memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Dan pengertian al-qadha dalam istilah fiqh berarti lembaga hukum. Jadi qadha ini bisa berarti memutuskan atau menyelesaikan masalah dan juga bisa diartikan sebagai peradilan. Ruang lingkup dari qadha ini mengarah pada peradilan ya, sistem peradilan, dan qadha ini hanya pada kasus-kasus tertentu sesuai dengan jenis peradilan itu. Misalnya peradilan militer, maka peradilan itu mengurusi tentang masalah-masalah kemiliteran. Lalu orang yang memutuskan perkara disebut qadhi atau hakim. Selanjutnya mengenai qanun. Apa itu qanun? Secara bahasa, qanun memiliki arti undang-undang atau adat kebiasaan. Secara istilah, qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Ruang lingkupnya yaitu berisi peraturan atau undang-undang yang mengikat pada suatu daerah tertentu, misalnya seperti qanun yang ada di Aceh, maka itu merupakan peraturan yang khusus dibuat untuk masyarakat Aceh. Tuh. Lalu mencakup hal yang luas seperti tindak pidana, perdata, kenegaraan, dan juga lain-lain. Kalau begitu, bagaimana perbedaan antara fatwa, jurisprudensi, qadha, dan juga qanun? Fatwa itu tuh masuk pada segala jenis permasalahan. Lalu sifatnya tidak mengikat. Lalu merupakan suatu pendapat atau pandangan mufti tentang suatu masalah. Jadi fatwa ini bisa diterima, bisa diambil oleh orang yang meminta fatwa, dan juga boleh seorang yang meminta fatwa itu tidak melakukan fatwa tersebut. Jadi sifatnya tidak mengikat. Lalu jurisprudensi itu merupakan ketetapan hakim terdahulu yang dijadikan hukum di kemudian hari pada kasus yang sama. Dan ini sifatnya pada ruang lingkupnya di bagian peradilan. Lalu qadha itu merupakan keputusan hakim atas suatu masalah tertentu yang sedang diajukan, bersifat mengikat bagi yang dikenai hukum tersebut. Qadha ini karena suatu ketetapan hukum ya yang berada di peradilan dan juga sifatnya mengikat bagi yang dikenai hukum tersebut. Jadi misalnya seorang minta untuk diceraikan, nah maka keputusan hakim misalnya diputuskan cerai, nah maka kedua orang itu harus bercerai, gitu, mengikat. Lalu qanun itu adalah undang-undang dalam suatu daerah tertentu, sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan. Nah, jadi ini adalah undang-undangnya. Kalau qadha tadi keputusan hukum berada di peradilan, nah kalau qanun itu undang-undang di suatu daerah. Jadi tidak cuma tentang peradilan, tetapi juga kenegaraan yang lain sebagainya. Maka ini sifatnya mengikat dan wajib untuk dilaksanakan di daerah yang ada qanun tersebut. Baiklah, mungkin sekian atas penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar, dan mohon bimbingannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.